Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya, seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amaliyahku. Barang siapa telah Allah berikan tunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ustadz dan sahabat solih semua, saat ini saya akan menyampaikan tentang cara menjaga kebersihan hati dan pikiran. Harus diakui bahwa menjaga atau mempertahankan itu lebih sulit jika dibandingkan dengan menggapai atau memperolehnya, termasuk dalam urusan ibadah. Salah satu kunci sukses ibadah adalah kesesuaian niat hati, lisan, dan perbuatan yang semata hanya untuk meraih ridha Allah. Untuk itu, kita harus senantiasa menjaga rangkaian hati, lisan, dan perbuatan tersebut dalam menyempurnakan ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan ada banyak amalan yang dapat menjaga kebersihan hati, lisan, dan perbuatan kita. Di antaranya, 1. Menyegerakan ibadah wajib. Ibadah wajib adalah salah satunya saat dibatasi oleh waktu, seperti ibadah haji hanya berlaku di bulan haji saja. Puasa Ramadan hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Demikian dengan sholat wajib 5 waktu. Untuk itu, ketika sudah memasuki waktunya, khususnya wajib, maka segera tunaikan. Jangan dinanti-nanti. 2. Memperbanyak ibadah sunnah. Hukum sunnah sendiri bermakna bila dikerjakan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan tidak berdosa. Meski demikian, bagi seorang yang tengah menuju tangga ketakwaan yang sempurna, maka ibadah sunnah tidak ada akan disepelekan. 3. Memperbanyak zikir. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa zikir mengharuskan adanya rasa suka dan cinta kepada Allah Ta'ala. Maka tidak akan ada yang mengamalkan kecuali jiwa yang penuh rasa suka dan cinta untuk selalu mengingat dan kembali kepadanya. 4. Tilawah Al-Quran. Setidaknya ada 10 amalan tilawah Al-Quran, yaitu memahami keagungan dan firman Allah, mengagungkan Allah, kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa, tadabbur, tafahum atau memahami secara mendalam, meninggalkan hal-hal yang dapat menghalangi pemahaman, takhsis atau menyadari diri sebagai sasaran yang dituju setiap nas dalam Al-Quran, ta'atsur atau mengimbas ke dalam hati, taroki meningkatkan pemahaman, tabari melepaskan diri dari daya dan kekuatannya dan memandang kepada dirinya dengan pandangan ridho dan tazkiyah. 6. Bergaul dalam lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif maksudnya lingkungan yang senantiasa mengingatkan dengan kebaikan untuk menuju ketakwaan Allah, bukan sebaliknya lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan dan jauh dari rahmat Allah. Demikian juga dengan para penghuni lingkungan tersebut. 7. Mengingat kematian dan pendek angan-angan. Mengingat mati bukan berarti meminta kematian disegerakan, melainkan mempersiapkan bekal amal soleh setelah kematian menjemput. Hal ini karena kematian datangnya pasti kapan dan dimanapun berada, namun waktunya yang tidak kita ketahui. Sementara pendek angan-angan, kita tidak boleh banyak berandai-andai. Andai jadi orang kaya akan banyak sedekah, andai sehat akan rajin ke masjid, melainkan beramal soleh sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. 8. Menghindari riya. Memang perkara hati adalah perkara yang sangat sulit dijaga, terutama masalah ikhlas. Seseorang bisa mencari dunia bertopengkan agama, sedangkan agama menjadi korban untuk dunia. Atau sudah ikhlas di awal-awal beramal, akan tetapi di pertengahan amal bisa jadi ia tercampur riya, dan ia tidak berusaha melawan riya tersebut. Orang yang riya
pahala amalnya akan sia-sia dan tidak bernilai sebagaimana orang yang bersedekah, tetapi hanya mengharapkan pujian dari manusia sebagai orang yang dermawan. 9. Menghindari jalan masuk setan, di antaranya dengan menghindari marah dan syahwat, tidak dengki dan tamak, tidak kenyang dengan makanan sekalipun halal dan bersih, tidak terburu-buru dan tanpa mengonfirmasikan persoalan, tidak mengumpul-kumpulkan segala macam harta kekayaan, tidak bakhil dan takut miskin, tidak fanatik terhadap mazhab atau hawa nafsu, tidak mendengki lawan dan melecehkannya, tidak buruk sangka terhadap kaum muslimin, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak sombong, tidak cinta kedudukan kepemimpinan, tidak musyrik dan tidak dengki. Dalam hidup ini tidak ada yang patut diharapkan, tidak ada yang patut dituju, tidak ada yang dicintai di dunia dan di akhirat kecuali Allah. Jika sebarat zarah dari segala amal selain mencintai Allah memasuki kalbu, maka seluruh ibadah menjadi rusak. Karena itu, bersihkanlah kembali niat dan tekad dengan hati, lisan, dan perbuatan untuk kemudian kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta Allah. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga kebersihan hati, lisan, dan perbuatan sehingga amal kita diterima Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.